setelah itu, sejak begitu tiang berumur 4 tahun, Nini Maulana Syekh memberikan tiang gelar Tuan Guru Bajang. Yang ingat pada saat itu, yang hadir di sakre pada saat nikah, ada salah di sakre pada saat nikah, yang hadir di tempatnya Tuan Guru Haji Lalu Anas, tidak salah di situ beliau menyebut tiang dengan Tuan Guru Bajang. Jadi beliau tidak membuat keputusan, tidak, beliau langsung menyebut ini Tuan Guru Bajang. Dan murid beliau juga yang menjadi senat dari senat terakhir di masa hayat Nini Maulana Syekh, istilah beliau putus umbak, yaitu Sekjen PBNW Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahru Razi Dahlan, jadi Sekjen di PBNW. Nah, beliau sebagai senat terakhir di masa hayat Nini Maulana Syekh, ya, yang tahu banyak bagaimana kejadian Pancor Kelabu dan lain sebagainya. Cuma banyak mengatakan yang sudahlah, ya, cuma yang namanya sejarah tidak bisa dihapuskan. Ampun. Alhamdulillah tadi yang sudah komunikasi dengan Tuan Guru Haji Lalu Anas Asri, untuk membuka, untuk bercerita sedikit sebelum dilanjutkan oleh beliau dan Pak Sekjen nanti. Okay. Mungkin semua sudah tahu, cuma karena ini yang hadir kulab dan terlibat baru yang lebih dikhususkan, ya tiang sebagai Amit Mahad juga belum lama, ya, baru beberapa tahun. Alhamdulillah target tiang adalah satu, bagaimana kita menjaga muruah, bagaimana kita melestarikan Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majid di Asafiyah Nahdlatul Watan di Anjani dari sejak didirikan oleh Nini Dah Al-Mafurullah Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau mendirikan Ma'had ini dengan niat untuk mencetak kader-kader Nahdlatul Watan yang militan, kader-kader Nahdlatul Watan yang amanah, yang siap dilepas dimanapun juga. Yang bersama Sekjen PBNW kemarin telah melepas duta-duta Nahdlatul Watan untuk kita sebar ke semua provinsi. Kemarin pelepasannya dan mereka berangkat menuju tempat di mana mereka ditempatkan di seluruh Nusantara. Itu semua dari alumni Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majid di Asafiyah Nahdlatul Watan di Anjani. Bagaimanapun Ma'had sebagai pencetak kader, ya jelas Ma'had harus lebih mingar, Ma'had harus lebih tahu apa itu Nahdlatul Watan, harus lebih tahu bagaimana itu berjuang di Nahdlatul Watan. Nanti akan diberikan spirit semangat oleh Pak Sekjen, begitu juga akan dikisahkan bagaimana historinya, bagaimana cerita Ma'had dari sejak pendirinya sampai sekarang kepada tiang sampai hari ini. Itu akan diceritakan juga oleh Tuan Guru Haji Lalu Anas Hasri. Insya Allah beliau berdua ini adalah saksi sejarah dari zaman Maulana Syekh sampai akhir hayat Maulana Syekh. Beliau semua ada. Alhamdulillah beliau semua kayyum sebagai pembicara. Ya, saya juga ucapkan terima kasih kepada Senat yang telah memfasilitasi ini semua. Alhamdulillah. Dari moderator, dari Tuan Guru Sarkawi juga sudah menjelaskan secara singkat tapi jelas semua bagaimana tentang Sami'na dan lain sebagainya, ya. Tiang sebagai Zainuddin Sani, sebagai Zainuddin kedua, ya, yang telah mengakhiri masa bajang tiang, ya, kemarin sudah mengakhiri masa bajang, sudah tidak bajang lagi, nih sudah kita serahkan Tuan Guru Bajang itu kepada Zainuddin berikutnya, yaitu kepada Zainuddin Salis. Ya, begitulah perjuangan Nini Maulana Syekh untuk menjaga muruah Nahdlatul Watan. Beliau selalu mempersiapkan, mempersiapkan siapa dan untuk apa dan bagaimana. Jadi sejak tiang kecil, sejak tiang di dalam rahim Umunah Hajjah Siti Zainuddin Abdul Majid, beliau sudah mempersiapkan. Jadi setiap kelahiran cucu-cucu beliau selalu memperhatikan yang mana dan bagaimana, dan beliau selalu berkonsultasi dengan guru-guru beliau, dengan keluarga beliau, dengan saudara beliau. Dan sejak tiang lahir 40 tahun lebih yang lalu, begitu tiang lahir 2 minggu tiang digendong lagi oleh Nini Maulana Syekh, kemudian tiang diberi nama Zainuddin Adsan. Zainuddin
Yang kedua, itu sudah banyak juga yang tahu, cuma perlu yang menjelaskan untuk sebagai mukadimah saja. Jadi Zainuddin Sani di situ Mami Tiang dan Ini Tiang diberitahu melalui Nini Hajah Rahmatullah Hasan, diberitahu lewat sini akan turun nama saya dan ia jadi penggantiku, bahasa beliau. Dari sinilah akan lahir Zainuddin Salih, Zainuddin Robert dan seterusnya, bahasa. Itu yang beliau sebut, itu yang dapat kisah dari Nini Maulana Nasir langsung, dari Nini Hajah Rahmatullah dan dari Umunah Hajah Siti Rahman Zainuddin Abdul Majid, dan juga dari Mami Tiang almarhum Dr. Andes Haji Lagi Gede Piresaka. Jadi 4 orang yang bercerita ke Tiang, jadi dianggap itu sudah sahih. Pertama dari Nini Maulana Nasir sendiri, kemudian dari sebinian beliau Nini Hajah Rahmatullah, terus dari Umi Tiang dan dari Mami Tiang. Jadi sudah cerita beliau berempat sama. Setelah itu, sejak begitu Tiang berumur 4 tahun, Nini Maulana Nasir memberikan Tiang gelar Tuan Guru Bajang. Yang ingat pada saat itu Tiang hadir di Sakre pada saat itu, ada salah di Sakre pada saat itu Tiang hadir di tempatnya Tuan Guru Haji Lalu Anas, dan salah di situ beliau menyebut Tiang dengan Tuan Guru Bajang. Jadi beliau tidak membuat keputusan, tidak, beliau langsung menyebut ini Tuan Guru Bajang. Nah, itu Tuan Guru Bajang. Alhamdulillah Tiang selalu ikut pengajian dengan Nini Maulana Nasir dari sejak Tiang kecil, dan di situ juga setiap pengajian, alhamdulillah berkat pengajian itu dia banyak ya, tulab talibat, berkat pengajian itu banyak. Mobil setengah habat itu, ingatkan Tuan Guru Bajang me, siapa yang manuk dan selapuna apa-apa, coba bahasa Nini Maulana Nasir dulu. Makanya mobil setengah habat itu tidak kurang, dari ayam minimal 20 ekor ayam, 30 ekor ayam, sampai kambing pernah yang dapat 2 kambing, dimasukkan juga di setengah habat, di bagasinya di belakang. Ayamnya di tengah tamak ya, bahasa ini kembi-kembi ini kado mobil lain, bahasa dia. Jadi sangat banyak yang kayak begitu. Makanya Tiang udah sampai di Gedeng Desa dulu banyak ayam, terus tetap dijaga sama Nini Rah, disiapin kurungan, kandang, ada yang diikat kakinya dan lain sebagainya. Dan Tiang punya kambing dan lain sebagainya. Alhamdulillah pada saat itu sangat luar biasa. Tiang perhatikan kok setiap pengajian tidak pernah kosong mobil setengah abad itu. Ini untuk Tuan Guru Bajang, ini untuk Tuan Guru Bajang. Yang bertanya kepada Nini Maulana Nasir, yang mana untuk pelungguh? Ya Allah. Do, kan untuk penggantiku, namun untuk tebeng kan berarti aku, kata. Ya, yang masih Zainuddin Sani kecil belum tahu apa-apa, Tiang gih-gih aja dulu. Masih kado seluar kontir, masih pakai celana pendek, masih pakai baju kaos. Ya di situ ya Tiang punya ayam. Di saat Tiang kecil itu sampai ratusan lebih ayam Tiang, banyak sekali. Begitu juga kambing dan lain sebagainya, ada saja yang memberikan. Ya kalau masalah amplop ya banyak, Tiang tidak tahu, Tiang ditaruhkan di kantong, nanti yang dengah yang ngambil. Salah satu yang dengah Tiang dulu pernah, Pama Rijal juga, ya beliau yang ngambil. Tiba-tiba di kantong Tiang tidak ada, ternyata dia yang simpan di kantongnya. Begitu sampai ke Tiang kadang-kadang semua, kadang-kadang dia minta bonus dan lain sebagainya. Ya itulah perjalanan yang kecil ngiring Nini Maulana Nasir sampai akhir hayat beliau. Beliau selalu mendoakan Tiang di setiap yang dipegang kepala Tiang. Alhamdulillah setiap selesai sholat Tiang berjamaah dengan beliau, mulai dari tahajud. Sejak umur 4 tahun Tiang diajar pertama kali wirid. Yang pertama kali Tiang dijazakan adalah wirid nur. Di saat umur 4 tahun Zainuddin Sani kecil tidak apa-apa, hanya tahunya wirid, Tiang wirid. Baca nih, Tiang baca, tidak ada nama menulis dulu. Apa yang disampaikan oleh Nini Maulana Nasir kita harus hafal. Kita harus langsung hafal, harus ada di memori otak kita. Jadi tidak ada namanya kertas yang harus kita ambil, kita menulis, tidak ada. Langsung ada di memori otak kita, kita hafalkan. Nanti beliau coba, begitu kita sudah hafal, amalangnya, gih. Tahajud turut aku, gih. Beliau masuk di kamar halwat, yang di depan kamar halwat. Subuh diajak berjamaah, kadang-kadang keluar ke musola. Kalau beliau lagi tidak timbangan di Gedeng Desa, ya Tiang sendiri tahajud. Dan insya Allah selalu di kamar beliau Tiang tahajud, karena itu pesan beliau yang di Gedeng Desa nih. Di saat Tiang sekolah di Mataram, ya di rumah Tiang yang di Mataram, di rumah Mami Tiang begitu, dan seterusnya. Dan begitu setelah 44 hari selalu beliau
Kalau sudah yang dinyatakan lulus, ditambah wiridnya lagi, ditambah, dan ditambah. Jadi ada beberapa wirid yang tiang amalkan, alhamdulillah sampai makin tidak pernah putus, tidak pernah tiang berhenti untuk membaca wirid-wirid tersebut, karena itu adalah suatu amanah dari Nini Maulana Syekh. Gitu. Jadi di sini kita mengambil pelajaran dari beliau bahwa segala sesuatu itu dimulai sejak kecil. Jadi kadang-kadang kita kayak tulab, mahat, misal contoh sekarang masih tingkat 1, masih santai dulu, nggak ada. Kebiasaan itu harus dimulai dari sejak dini, dari sejak kecil. Di saat kita sudah terbiasa, itu akan terbiasa kita sampai tua. Ya, kalau kita bisa dari sejak sekarang menjadi baik, kenapa harus nanti setelah kita tuaan sedikit kita menjadi baik? Kalau bisa dari tingkat 1 kita sudah belajar, kita sudah bisa membaca kitab, kenapa harus tingkat 4 baru kita bisa? Kenapa harus tingkat 3 baru kita bisa? Nah, dari sekarang. Nanti kita belajar dulu, nanti kita saminah. Kenapa harus nanti? Kenapa tidak dari sekarang? Karena ini Maulana sudah mengajarkan kita saminah sudah dari dulu, bukan dari sekarang. Nah, jadi beliau selalu mengajarkan tiang ibadah dan hanya itu yang beliau tekan. Karena bahasa ini Maulana santai ini jemaah agar selamat harus menjadi wali, itu bahasa ini Maulana. Harus kuat wirid, itu bahasa ini Maulana. Agar aman ini sini, agar selamat ini sini, itu bahasa ini Maulana. Itu makanya alhamdulillah di saat pemimpinan yang merhatikan dari PBNW ke PBNW, Mami tiang dulu beliau jam 3 selalu mentangi, beliau tahajud sangat kuat. Mami tiang jam 3 malam beliau sudah mesirah. Beliau tidak mau ibadah sebelum mandi, beliau selalu mandi baru ibadah. Mami tiang kuat wirid beliau. Setelah itu beliau meninggal, Umunat yang perhatikan juga setelah menjadi PB luar biasa. Tahajudnya beliau tidak pernah ketinggalan, wiridnya beliau tidak pernah ketinggalan. Yang perhatikan sangat kuat. Di seumuran beliau itu sangat kuat. Alhamdulillah. Ya, kita yang masih muda-muda masa tidak bisa? Tidak bisa sekian jam minimal. Saya minta kepada santri minimal setengah jam sebelum azan subuh sudah bangun, minimal. Untuk tahajud minimal itu. Kalau 15 menit lalu dengar tak wirid, baru kita wirid secolet sudah azan besok, minimal. Namun saya malas lalu atau yang mungkin berat lalu minimal setengah jam. Ya kalau bisa dari jam 2, dari jam 3 kan bagus. Karena wirid nur itu dibaca biasanya mulai dari jam 2 oleh Nini Maulana Syekh untuk membaca wirid nur dan lain sebagainya. Itulah yang perhatikan ajaran dari Nini Maulana Syekh. Begitu juga dengan keadaan Ma'had. Alhamdulillah sekarang niki sudah sangat banyak tulab dan tolbat, ya. Dari Mas saya sudah bertanya untuk menambah kelas banat. Insyaallah selesai zikrat yang akan membangun 6 lokal. Insyaallah kita akan mulaikan setelah zikrat membangun 6 lokal lagi untuk Ma'had banat, ya. Jadi mungkin itu sedikit dari tiang, nanti lebih banyak dari Tuan Guru Haji Lalu Anas dan Pak Sekjen PBNW, ya. Insya Allah beliau berdua juga sudah bertemu dengan Nini Maulana Syekh. Beliau berdua juga sudah ngaji di hadapan Nini Maulana Syekh, sudah belajar di hadapan Nini Maulana Syekh, sangat luar biasa. Tinggal yang minta kepada tulab dan tolibat selalu menjaga akhlak, selalu menjaga adab. Tidak ada gaya gunanya kalian menjadi tulab dan tolibat Ma'had tanpa bisa menjaga adab dan akhlak kalian. Terlebih lagi ada orang, ada guru kalian, atau ada siapapun sedang berpidato, sedang menjelaskan, sedang mengajar di depan, tidak ada nama bisik-bisik, tidak ada nama ini dan itu. Mari fokuskan diri kepada apa yang disampaikan, diingat dan dijalankan. Nah, hadatul watan fil khair, hadatul watan fastabiqul khairat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Insya Allah nanti penjelasan lebih lengkap dari Wakil Ahmad Tiang, Tuan Guru Haji Lalu Anas Asri, dan Sekjen PBNW Profesor Dr. Tuan Guru Haji
Qaru Razi Dahlan. Sampunika mungkin penjelasan singkat dari Tiang, mudah-mudahan banyak membawa manfaat dan pelajaran kepada kita semua. Bagaimana pelajaran-pelajaran dari Nini Maulana Syekh dulu. Kalau yang bercerita terlalu panjang, nanti kita sambah di seminar-seminar berikutnya. Sampunika atur Tiang, kurang lebih tentu nas maaf. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.